Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pada minggu ini, yaitu kita akan membahas tentang kondisi alam di Indonesia. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah masih ingat tentang pembelajaran minggu yang kemarin? Baik, pembelajaran minggu yang kemarin yaitu tentang dinamika penduduk di Indonesia. Jadi, dinamika penduduk di Indonesia itu ada kaitannya dengan pembelajaran pada minggu kali ini, yaitu tentang kondisi alam di Indonesia. Jadi, setelah membahas tentang dinamika penduduknya, kali ini kita akan membahas tentang kondisi alamnya. Keadaan alam di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keragaman dan sebarannya. 1. Yaitu keadaan fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tertentu dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang kondisi alam dengan benar melalui membaca buku paket kelas 7 halaman 51 sampai 66. Dan yang kedua yaitu siswa dapat menguraikan tentang flora dan fauna di Indonesia dengan benar melalui membaca buku paket kelas 7 halaman 67 sampai 73. Yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi geologi di Indonesia. Pertama, yaitu kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keragaman dan sebarannya. 1. Yaitu keadaan fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tertentu dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tempat kita hidup tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Gambar ini merupakan sebaran gunung berapi yang ada di Indonesia. Gunung berapi di Indonesia cukup banyak dan tersebar di seluruh pulau. Dua, yaitu bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi. Terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km
dan lautan seluas 3.257.483 km. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya. Peta ini merupakan peta fisiografi Indonesia, yaitu peta bentuk muka bumi atau fisiografi wilayah Indonesia yang menunjukkan adanya keragaman. Ketiga, kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Apa yang menjadi ciri daerah beriklim tropis? Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah yang pertama, iklim musim. Dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis. Terjadi karena di Indonesia berada di daerah tropis, suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga yaitu iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. 2. Flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indonesia Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Di bawah ini merupakan tabel karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Bisa dilihat perbedaannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Welch, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jenisnya yaitu mamalia berukuran besar, seperti gajah, macan, tapir, dan lain-lain. Bisa dilihat gambar di bawah ini, yaitu gambar gajah, harimau, badak, dan banteng. Yang kedua yaitu fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Welch mencakup Sulawesi, Maluku Timur, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Contoh hewannya bisa dilihat di gambar di bawah ini, yaitu anoa, komodo, kuskus, dan babi rusa. Yang ketiga yaitu fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Gambarnya bisa dilihat di bawah ini, yaitu hewan walabi, landa irian, cendrawasih, dan burung nuri. Baik, cukup sekian pembelajaran yang bisa Ibu jelaskan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dipahami, monggo bisa ditanyakan. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.